Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat muslimah bangil yang dirahmati Allah, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian bedah sirah kita, yaitu Sirah Nabawiyah karangan dari Profesor Dr. Muhammad Rawaskol Al-Ahji. Kali ini kita sampai kepada bab Muhammad SAW menerima kepemimpinan dan dimulainya aktivitas mengumpulkan kekuatan untuk mendirikan negara Islam. Merupakan suatu keharusan mempersiapkan Muhammad SAW secara khusus, utamanya kebiasaan-kebiasaan terpuji yang diciptakan oleh Allah untuknya dalam rangka menyempurnakan kemampuannya dengan sungguh-sungguh sebelum beliau diserahi kepemimpinan. Persiapan ini meliputi perkara-perkara sebagai berikut. Yang pertama, Muhammad mengembala kambing. Ketika beliau menginjak dewasa, beliau bekerja sebagai pengembala kambing. Beliau keluar dengan kambing-kambingnya ke tempat pengembalaan kambing, ke tengah alam nan indah dan tenang yang mampu mendorong terciptanya inspirasi. Pandangan beliau selalu terarah kepada suasana alam yang indah sehingga muncullah inspirasi-inspirasi, dan hal tersebut menimbulkan kejenihan pada jiwa beliau. Setiap hari beliau hidup dengan kambing-kambing tersebut. Beliau mengembalikan kambing yang tersesat kepada kelompok-kelompoknya, merawat kambing tersebut dengan lemah lembut, melindungi kambing-kambing tersebut dari serangan binatang buas. Apa yang beliau lakukan itu persis dengan apa yang dilakukan oleh pemimpin kepada rakyatnya. Yang kedua adalah banyak melakukan perjalanan. Dengan paman beliau Abu Thalib, Rasulullah sering mengadakan perjalanan ke negeri Syam. Bahkan beliau membawa barang dagangan Khadijah pada waktu tersebut. Beliau tinggal beberapa saat di negeri Syam. Disitulah beliau bisa mengenali atau belajar tentang tipe-tipe dan sifat-sifat manusia. Bukan hanya di Hijaz tempat beliau tinggal. Karena beliau ini adalah calon seorang pemimpin dunia, bukan hanya pemimpin di Hijaz. Yang ketiga adalah mengalami mimpi yang benar dan nyata, atau ar-ru'ya as-shadiqah. Ketika masa diserahkannya kepemimpinan kepada Muhammad SAW, yakni masa diutusnya sudah dekat, Muhammad mulai mengalami mimpi yang nyata. Beliau tidak mengalami mimpi kecuali datang kepadanya seperti cahaya yang memecahkan gelapnya malam. Mimpi yang nyata itu telah menambah kepercayaan beliau terhadap dirinya, mengingat ketika itu mimpi memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia dan dalam menentukan tindakan-tindakannya. Kami masih ingat betul bahwa kakek Rasulullah SAW ketika bermimpi menggali Zam-Zam, maka ia segera melaksanakan apa yang dialaminya dalam mimpi tanpa ada keraguan sedikit pun. Keempat adalah pepohonan dan bebatuan memberi salam kepada beliau. Ibnu Ishaq menuturkan kepada kita bahwa ketika masa diutusnya Rasulullah sebagai nabi sudah dekat, maka setiap kali beliau berjalan di tempat-tempat terbuka, jalanan-jalanan setapak atau bukit-bukit di Mekah, maka beliau tidak melewati bebatuan dan pepohonan, kecuali bebatuan dan pepohonan itu mengucapkan salam kepada beliau. Assalamualaikum wahai Rasulullah. Mendengar itu beliau melihat ke arah sekitarnya, ke kanan dan ke kiri dan juga ke belakang. Namun beliau tidak melihat seorang pun. Imam Muslim dalam Sahihnya At-Tirmidzi dalam sunannya, keduanya meriwayatkan dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya di Mekah ada batu yang memberi salam kepadaku, tepatnya di malam ketika aku diangkat sebagai Rasul. Sungguh sekarang aku masih mengenalnya. Yang kelima, senang mengasingkan diri. Mengasingkan diri sambil merenungi nikmat dan karunia Allah merupakan ibadah orang-orang Arab yang masih teguh dengan agama Ibrahim atau Al-Hanifiyin.
Nah, pada saat itu Rasulullah tinggal diri di Gua Hira selama 1 bulan dalam setiap tahunnya. Tujuan beliau adalah untuk membersihkan diri dari setiap bentuk kezaliman, iri hati, dengki, dan juga dendam. Membawa ruhnya ke tempat yang tinggi, menjauhi berhala-berhala dan suhunya yang menyesakkan. Mengasingkan diri ini merupakan suatu keharusan bagi Rasulullah, sebab sebentar lagi beliau akan menerima kepemimpinan, di mana kekuatan dan kekuasaan di tangannya. Ucapannya merupakan hukum, keputusannya harus dijalankan, dan setiap urusan solusinya dikembalikan kepada beliau. Setelah persiapan terhadap Muhammad untuk diserahi kepemimpinan itu sempurna, maka diserahkan kepemimpinan kepadanya. Sedang yang menyiapkan dan yang akan menyerahkan kepadanya adalah Rabbul Izzah Jalla Jalaluhu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab dialah zat yang maha tahu akan manusia dan kapabilitas yang dimilikinya. Muhammad menerima kepemimpinan bukan di tengah keramaian manusia, tapi di puncak gunung yang sepi. Karena hal ini adalah tidak menuntut pujian dari manusia, melainkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahap selanjutnya adalah mengumpulkan kekuatan dan menyiapkan dukungan publik. Setelah Rasulullah menerima wahyu yang kedua di surat Al-Mudaththir, wa anzir ashiratakal aqrabin, beliau mulai mendakwakan Islam kepada manusia. Dan yang pertama adalah mendakwai keluarga beliau, kemudian teman-teman beliau. Wahyu pertama yang turun adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Di sini Profesor Rawaskol Al-Ahji menjelaskan bahwa perlu diingat ayat-ayat ini merupakan ayat-ayat pertama yang diturunkan sebagai pujian terhadap ilmu. Dari sini kami perlu melontarkan pertanyaan, mengapa persiapan jasmani dan rohani harus didahulukan daripada membekali beliau dengan ilmu? Tidakkah di sini terdapat isyarat bahwa pembinaan jasmani dan rohani harus lebih didahulukan daripada pembekalan ilmu? Jika ilmu dijalankan tanpa disertai akhlak yang seharusnya menemaninya sejak dini, maka ilmu tersebut akan berubah menjadi sarana destruktif yang mendatangkan bencana bagi umat manusia. Kemudian beliau menyeru kepada semua manusia. Dalam mendakwakan Islam ini, beliau mendapat banyak halangan dan rintangan dari manusia, terutama pada saat itu dari kaum kafir Quraisy. Beliau mengalami banyak ancaman, penyiksaan fisik, dan juga perang urat saraf. Dalam menghadapi segala hambatan dan rintangan dalam berdakwah, Rasulullah selalu bersabar. Karena Rasulullah bukan mengharapkan pujian manusia, tapi yang diharapkan adalah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sahabat muslimah Bangil, sampai di sini dulu kajian sirah kita kali ini. Insya Allah akan kita lanjutkan di kesempatan yang lain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.